Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Gegara menghindari mobil mogok, 3 truk mengalami tabrakan beruntun di jalan lintas tengah Sumatera, Lampung Utara. Seorang pencuri motor di Pringsewu ditangkap saat sedang tidur lelap. Menilik warga Pulau Terluar Tanggamus yang bersemangat mengibarkan bendera merah putih. Bendera merah putih yang berkibar berjajar menandakan daerah ini berada di Indonesia. Ya, daerah ini bernama Desa Argomulyo, Kecamatan Batu Ketulis yang terletak di daerah terpencil Kabupaten Lampung Barat. Sayangnya, hingga perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, warga Desa Argomulyo masih hidup dengan penderitaan akibat jalan rusak dan minim infrastruktur lainnya. Sebagian jalan di desa ini masih tanah merah dan terdapat beberapa jembatan yang masih terbuat dari kayu. Saat hujan, aktivitas nyaris lumpuh akibat jalan tidak bisa dilewati kendaraan secara normal. Untuk bisa melewati jalan licin dan berlumpur, warga memasang rantai pada rodanya supaya kendaraannya tidak tergelincir. Kayak kami itu orang-orang pelosok di dalam itu kan susah kalau mau keluar itu. Apalagi bayangkan kalau anak sekolah itu kan susah juga. Harus pakai rantai lah, itulah segala macam. Pernah jatuh nggak, Mas? Kalau jatuh itu udah nggak hitungan. Ini loh buktinya itu, nyampe tangan aja nggak rupa tangan. Nah, ini kondisi ini udah berapa lama ini? Udah tahunan itu, nggak ada sama sekali pembangunan. Tapi bayar pajak? Bayar pajak tiap tahun bayar pajak terus. Jadi apa yang dirasakan oleh Bapak sekarang? Apa ya namanya? Ya sangat mengecewakan lah untuk masyarakat Argomulyo. Kenapa? Ya karena nggak ada pembangunan jalan itulah. Pemerintah Desa Argomulyo menyatakan telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan pembangunan jalan ke Pemda Lampung Barat, namun hingga kini bantuan itu belum kunjung datang. Sedangkan kas dana desa yang dimiliki kini tidak mencukupi untuk membangun semua jalan. Sudah mengajukan, pas musyawarah kita juga mengajukan, sudah banyak upaya yang kita laksanakan, tapi ya belum juga kita punya rezeki. Terus tanggapan dari pemerintah apa, Pak? Nunggu, Pak. Masih menunggu karena alasannya anggarannya cuma sedikit, yang mau dibangun banyak. Harapan Bapak selaku Harapan Praset? saya baik itu dari masyarakat, baik dari pemerintah. Kalau dari pemerintah mohon perhatiannya karena kami orang kecil ya, dengan sedikit uluran tangan dari masyarakat yang kepingin lancarnya pembangunan di sini, kepingin akses jalan yang bagus, mereka bersuadaya dengan sukarela semampunya. Warga Desa Argomulyo mayoritas sebagai petani kopi. Warga menyatakan jalan yang paling krusial harus segera diperbaiki pemerintah adalah jalan penghubung ke desa lain, sebab jadi jalur utama warga menjual hasil pertanian ke Tengkulak dan ke pasar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki tunggakan utang pembayaran program pelayanan kesehatan masyarakat atau P2KM di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Dadi Cokro Dipo dan Abdul Muluk. Tunggakan terhitung sejak akhir 2024 hingga pertengahan tahun ini yang totalnya mencapai sekitar 10 miliar rupiah.
Terkait tunggakan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung menyatakan akan segera melunasinya melalui dana APBD Perubahan 2025 yang saat ini sedang dalam pembahasan. Meski masih terhutang, Kepala Dinas Kesehatan meminta para tenaga kesehatan di rumah sakit tetap memberikan pelayanan terbaik dan tidak membedakan status sosial pasien. Ada catatannya, tapi di perubahan ini sudah kita anggarkan ya. Berapa itu, Bang? Di perubahan ini kita anggarkan untuk rumah sakit Adadi dengan rumah sakit Abdul Muluk. Harapannya dengan tahun ini nanti perubahan itu disetujui, dengan anggaran itu yang kita akan bayar tunggakan yang terjadi di tahun 2024. Berapa Naskah atau Ditutup ya? Diselesaikan gitu? Iya, diselesaikan. Dan di perubahan kan sudah kita usulkan. Saya mengharapkan jajaran saya di tingkat bawah di puskesmas itu memberikan pelayanan pengobatan ya tanpa artinya yang melakukannya sesuai dengan standar yang ada. Artinya siapapun dia ya, baik itu misalnya dia BPJS atau bukan, yang penting ya dilakukan penanganan terlebih dahulu. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat atau P2KM adalah program kesehatan di luar BPJS yang bekerja sama dengan seluruh rumah sakit. Untuk mau merawat warga Bandar Lampung yang sakit, cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atau KTP dan KK saja. Program tersebut menggratiskan biaya pengobatan pasien dan rawat inap selama 3 hari di ruangan kelas 3. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia, harga sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur menurun. Hal tersebut terpantau di Pasar Beringin, Kecamatan Campang Jaya, Bandar Lampung, Rabu pagi. Harga cabai, tomat, hingga buah kelapa turun. Harga kelapa yang semula Rp20.000 kini dijual Rp10.000 per buah. Menurut pedagang, turunnya harga kelapa bukan akibat pasokan dari agen melimpah, namun daya beli masyarakat yang menurun. Meski stok kelapa sedikit, namun sulit terjual. Cabai ini harga kelapa juga turun drastis ya Pak? Turun drastis. Bisa ceritain penyebabnya apa Pak? Karena daya beli masyarakat turun. Jadi harga juga barang tetap turun harga. Udah hampir 1 bulan ini harga jelek, nggak ada bagusnya sama sekali. Pasar sepi. Penyebabnya tahu Pak? Katanya sih ekonomi apa-apalah. Untuk bahkan masyarakat turun kan? Bahkan turunnya 10 ribuan. Iya. Sebelumnya Pak berapa? Sebelumnya harga kelapa ini bisa sampai 15.000 per butir. Sampai 20 hari ini dijual 10 aja nggak laku. Nggak laku. Jadi drastis turun ya Pak? Turun drastis. Berapa persen Pak kalau bisa diberitahu? Untuk omset kita itu masih sampai 50%. Begitu juga dengan harga cabai yang kompak turun. Harga cabai merah dan caplak kini di kisaran Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut turun Rp10.000 dibanding awal bulan lalu yang masih di kisaran Rp40.000 per kilogram. Namun untuk harga cabai rawit kini masih di kisaran Rp45.000 per kilogram. Harga pupuk murah. Itu aja lah penyebabnya. Panen juga kali Pak ya? Panen melimpah. Pak, kalau sebelumnya harga cabai setan ini kan kisaran sampai 55 sampai 60.000 per kilo ya Pak? Iya. Nah saat ini berapa Pak? Setannya 30.000 sekilo. Sekilo. Udah berapa hari sih Pak turun? Udah seminggu. Meski harga bahan pokok turun, namun omset pedagang tidak naik yang diperkirakan akibat menurunnya ekonomi masyarakat hingga berdampak menurunnya daya beli. Para pedagang mendesak pemerintah segera menstabilkan ekonomi supaya terjadi keberimbangan ekonomi di tengah masyarakat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.